kemerdekaan negara Indonesia yang ke-66, ternyata para keluarga pejuangnya menyimpan kisah pilu. Mereka terusir dari rumah dinas yang sudah ditempati selama puluhan tahun. Pemerintah terkesan lepas tangan. Yayat Rudiati kini hanya bisa termenung di depan rumahnya di bilangan Tanjung Priuk, Jakarta, Indonesia. Pertengahan Juni lalu, ia dipaksa keluar dari rumahnya oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Padahal, rumah itu adalah peninggalan ayahnya Darmo. Ia adalah salah satu pejuang pasca kemerdekaan dari TNI Angkatan Laut. Pada 58 tahun lalu, Rudianti lahir di rumah ini. Sejak dipaksa hengkang, ia bertahan di depan rumahnya. Dilempar barang-barang saya semuanya. Anak saya sampai pingsan, yang orok sampai nangis. Dia nggak peduli. Kita makannya dari tetangga, dikasih. Ini dari Bu RT, dari sumbang-sumbangan orang-orang yang mau, karena orang gereja pada nyumbang baju saya, baju anak-anak cucu saya. Setelah ayahnya meninggal, rumah tersebut ditempati oleh Rudianti beserta anak-anak dan cucunya. Kehidupan berjalan normal sampai pada tahun 2001 muncul surat perintah pengosongan rumah. Suami saya yang dipanggil, Pak Dadang. Suami saya dipanggil. Tiap hari udah 4 kali dipanggil, cuma saya nggak datang-datang. Pas saya datang sana, ternyata dia tanya, kok saya nih gimana ya, kok enggak, bukan gitu, maksudnya anaknya udah tidak berhak begitu. Sebagai pejuang, ayah Rudianti telah menerima sejumlah penghargaan, tapi itu pertengahan Juni lalu. Rudianti dan keluarganya tetap dipaksa keluar dari rumah dinas ayahnya. Forum Komunikasi Putra-Putri TNI atau FKPPI Tanjung Priuk menilai ada sejumlah kejanggalan dalam pengosongan rumah tersebut, termasuk dalam surat pernyataan yang ditandatangan anak Rudianti, Agus Bergas. Saudara Agus Bergas ini, anaknya Rudiati ini, dipaksa oleh oknum Lantamal 3. Diancam, diteror berhari-hari sampai dikejar-kejar, harus tanda tangan. Sedang judul tidak ada. Tiba-tiba yang ada seperti ini. Sepertinya di sini. Dan Agus tidak dibagi materai dan tidak ada saksi. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat ada ratusan kasus yang terkait dengan pengambil alihan rumah negara dari keluarga pejuang. Puluhan diantaranya ditangani oleh lembaga tersebut. Salah satunya adalah kasus 2 janda pejuang, Sutarti dan Rusmini, yang jadi pesakitan di pengadilan karena enggan pindah dari rumah peninggalan suaminya. Menurut pengacara publik LBH Jakarta, Sidik SH, ahli waris pejuang, rentan didiskriminasi terkait kasus kepemilikan rumah dinas. Tidak hanya pejabat yang bersangkutan ya, atau tidak hanya PNS yang bersangkutan, tapi juga anak juga bisa berhak. Anak juga berhak menempati. Nah, yang selama ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengosongan, pengusiran, kan misalnya, wah ini sudah bukan penghuni lagi nih, ini sudah warakawuri, sudah istrinya atau sudah anaknya, bukan PNS-nya langsung. Nah, padahal menurut pasal 17 PP 31 2005 itu bisa mereka untuk melakukan pembelian. Beberapa kali Tempo TV berusaha menghubungi staf penerangan Pangkalan Utama Angkatan Laut Eko Prasetyo, namun ia sama sekali tidak menjawab telepon dan pesan singkat yang dikirimkan. Dan hingga kini, Yayat Rudiati masih menunggu keadilan. Saya hanya minta hak keadilan lah, hak saya kembalikan lagi. Gitu aja kita ya nggak? Minta itulah, kembalikan barang-barang saya. Anak-anak saya terlantar semuanya, surat ijazah, BPKB motor, orang suruh jual nggak ada. Itu bagaimana? Apa bukan ramu?